Hai halo teman-teman semua, pada video kali ini aku bakal ajak kalian pergi ke Baduy dalam dan Baduy luar. Hayo, siapa yang nggak tahu sama suku Baduy? Pasti udah tahu kan ya, suku Baduy yang bermukim di kawasan Pegunungan Kendang, tempatnya di Desa Kanakes, Kecamatan Widamar, Kabupaten Lebak, Banten. So, let's go. Aku berangkat menggunakan kereta api dari stasiun Kebayoran sampai stasiun Rangkas Bitung. Sesampainya di sana, kita berangkat bersama teman-teman yang lain. Perjalanan dari Rangkas Bitung ke Cibuleger sekitar 2,5 jam. Sesampainya di base camp, kita beristirahat sejenak untuk isoma sebelum dilanjut untuk trekking selama kurang lebih 5 jam. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok ya teman-teman, yakni Baduy dalam dan Baduy luar. Kedua kelompok ini memiliki keterikatan erat dengan alam, menjadikannya sebagai sumber penghidupan utama. Kehidupan mereka sangat sederhana dan penuh dengan nilai-nilai adat. Alam, upaya mempertahankan tradisi masyarakat Baduy menolak pendidikan formal karena dianggap bertentangan dengan adat yang mereka junjung tinggi. Selain itu, mereka juga tidak memiliki budaya tulis. Sebagai gantinya, anak-anak Baduy diajarkan ilmu dasar kepercayaan, hukum adat, serta cara berhitung melalui metode pengajaran lisan yang disebut dengan papagahan atau saling mengajari. Bahasa yang digunakan oleh suku Baduy adalah bahasa Sunda dengan dialek Baduy. Sementara dalam hal kepercayaan, mayoritas masyarakat Baduy ini menganut Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan lokal yang mengakui keberadaan Tuhan, malaikat, dan para nabi. Nah, terdapat dua perbedaan antara suku Baduy dalam dan Baduy luar. Di Baduy luar ini bertempat tinggal di wilayah Kanekes seperti di Cikadu, Cadu Ketuk, Cisagu, dan Gajebo. Mereka berpakaian dengan mendominasi warna hitam, biru dongker, dan batik, kemudian lebih terbuka terhadap dunia luar dan sering berinteraksi dengan masyarakat luar suku. Menerima budaya modern termasuk penggunaan teknologi seperti ponsel atau barang elektronik. Ekonominya lebih berkembang terutama dalam menjual hasil kerajinan tangan, produk pertanian, madu, atau produk lainnya. Sedangkan di Baduy dalam ini bermukim di daerah seperti Cikesik, Cibeo, Ciketer, Tawana. Mereka berpakaian dominan warna putih dan hitam dengan ikat kepala. Masyarakat Baduy dalam teguh dalam menjaga adat istiadat dan mempertahankan kepercayaan leluhur secara turun-temurun, melarang masuk ke teknologi modern secara ketat. Oleh karena itu, ketika kita sampai di Baduy dalam, tidak dapat menggunakan teknologi seperti handphone, kemudian tidak menggunakan listrik, dan tetap menjalankan aktivitas dengan cara tradisional dan melaksanakan berbagai ritual adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kita sampai pukul 6 sore di Baduy dalam, tepatnya di desa Cibeo. Aku dan teman-teman yang lainnya menginap di salah satu rumah dari masyarakat Baduy dalam, yaitu Ayah Ani. Sesampainya di sana kami mandi di sungai yang tidak ada penerangan lampu sama sekali, hanya senter dan lilin yang dapat digunakan. Setelah itu kami semua makan bersama ayah keluarga Ani dan mengobrol terkait hal apa yang ingin kami ketahui tentang Baduy dalam. Setelah selesai mengobrol hingga puas, kami pun kemudian beristirahat untuk besok melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan harinya kami bersiap untuk pulang melakukan perjalanan melalui jalur Cijahe sekitar 3-4 jam, dan di jam 11 lewat kami sampai di base camp. Kita pun bersih-bersih dan bersiap untuk kembali ke Rangkas Bitung. Senang banget bisa eksplor Baduy dan bisa merasakan ketenangan sejenak melepas penat tanpa gadget. Banyak pelajaran dan insight baru yang aku dapetin dari perjalanan ini. Kalau lagi capek atau putus cinta, boleh deh cobain pergi ke Baduy dan nikmati suasananya yang masih asli dan tradisional. Karena so worth it itu. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Bye-bye.